Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Caca, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selama home based learning di rumah ngapain aja, Caca? Kalau saya sih kan alhamdulillah udah keterima ya Pak. Iya. Jadi Diterima di mana? nggak di PNJ, Oke. Demais. Politeknik Negeri Jakarta ya. Iya, Ya. Baik, iya. lanjut ya. Nah, Ca, selama selama di rumah, selain belajar atau selain mungkin menuntaskan tugas-tugas yang belum gitu ya, aktivitasnya apa aja sih, Cak? Mungkin yang bisa dilakukan secara virtual? Kalau saya sih kemarin tuh sempat nyari-nyari kayak buat kepanitiaan volunteer gitu Pak. Jadi kayak Oke. saya gabung ke satu organisasi gitu loh Ya. Pak. Saya udah nge-apply itu ke 2 apa kalau nggak salah. Jadi yang Mhm. pertama itu yang ID volunteering, Ya. yang kedua itu yang sekolah relawan. Itu tuh kayak Mhm. buat kayak apa ya, sekolah relawan itu lebih ke nanti kita tuh bakal dibayar gitu loh, kayak Ya. ngajuin kita bakal kerja di situ gitu. Terus kalau Oke. misalnya ID volunteering itu sendiri kerjanya kayak kayak ikut buat ngembangin organisasi itu sendiri gitu. Oke. Jadi, Caca Betul. udah Hmm. beberapa Hmm. beberapa kali mencoba ya untuk ikut gabung di kegiatan volunteering. Nah, yang sudah pernah dilakukan, Iya, yang artinya dilakukan secara real gitu di lapangan, mungkin Caca bisa ceritakan sebelumnya, pengalaman sebelumnya? kalau buat volunteer sendiri sih saya baru pertama kali Pak, Mhm. yang di Jakarta, yang acara dari Ya. penyelenggaranya itu semua murid, semua guru. Nah Oke. mungkin ada beberapa yang, mungkin Bapak juga tahu gitu. Iya, iya. Itu tuh untuk kegiatannya sendiri, namanya itu Konferensi Pendidikan Indonesia. Ya. Jadi di situ itu gabungin sebagai wadah di mana komunitas-komunitas yang mengapa ya, yang di bidang pendidikan itu gabung di situ semua dengan menyatukan visi dan misi mereka Oke. gitu. Ya. Nah, awal Jadi mulanya untuk latar belakangnya Caca ingin terjun ke dunia volunteer ini apa sih sebenarnya yang melatar belakangnya? sebenarnya coba-coba sih Pak. Coba-coba pertama tuh coba-coba kan Ya. iseng-iseng, terus kayak penasaran aja gitu karena kan Ya. apalagi waktu di sekolah itu kerja apa sih kegiatannya gitu-gitu aja kan kalau Ya. misalnya dalam sekolah. Nah Ya. kalau misalnya ternyata tuh kalau misalnya ikutin volunteer itu di luar sekolah tuh Ya. banyak gitu loh Pak pelajaran-pelajaran yang Hmm. nggak nggak kita dapetin di sekolah, kayak cara gimana kita komunikasi dengan orang baru, cara Ya. kita gimana kita survive dengan orang-orang baru, Ya. gimana kerjanya gimana gitu loh Pak. Untuk itunya lebih ke pengalaman saya sendiri sih, kayak pengen nyari pengalaman aja. Ya. Jadi sejauh ini kalau Caca mendefinisikan kegiatan volunteer itu seperti apa sih? Meskipun baru beberapa kali gitu ikut ya. Tapi mungkin Caca udah punya pemahaman, oh ternyata dunia volunteer ini adalah dunia yang seperti ini gitu. Ada nggak satu Hmm, pemahaman dari Caca? sebenarnya kalau volunteer itu kita kan seringnya persepsinya itu lebih luas ya Pak. Maksudnya kayak Ya. volunteer itu ya orang yang ikut ngebantu di suatu organisasi atau komunitas gitu kan, yang ikut Ya. kayak kita ngedaftarin kita sebagai Ya. volunteer yang kayak bencana Ya. gitu-gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya tuh volunteer itu udah ada di dalam diri kita masing-masing, Pak. Oke. Kayak misalnya kayak di kehidupan sehari-hari aja nih, Ya. kita ngebantuin orang secara sukarela Mm-mm. dengan niatan supaya kita ngemudahin pekerjaan orang itu juga termasuk kegiatan Ya. volunteer itu sendiri. Ya. Jadi volunteer itu nggak cuma tentang kita daftar ke suatu organisasi untuk ikut apa ya, ikut terjun langsung ke suatu bencana Ya. atau ikut terjun langsung gimana gitu. Tapi Mm-mm. sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu kita udah melaksanakan kegiatan itu sendiri gitu tanpa Ya. kita sadari. Nah, tapi kalau volunteer ini kita anggap sebagai satu bentuk kegiatan yang masuk ke dalam ranah institusional ya, artinya ada lembaga atau ada organisasi yang menaungi, kira-kira prinsip atau jati diri apa sih yang harus dimiliki oleh seorang volunteer menurut Caca?
rela berkorban yang pertama tuh. Oke. Terus apa ya, rela berkorban, terus kayak kita tuh ngelakuin semuanya itu benar-benar sepenuhnya. Oke. Terus pokoknya ngelakuin semua pekerjaan itu benar-benar dari hati, bukan karena kita bakal dapat apa, tapi karena emang dari diri kita sendiri itu emang ada tergerak gitu loh Pak hatinya gitu. Terus apa ya? Udah sih paling kayak gitu aja sih, intinya yang dari ketulusan hati itu sendiri. Karena kalau misalnya kita udah tulus ngerjain suatu pekerjaan, pasti kan bakal totalitas aja kan. Jadi kayak bakal kayak kalau misalnya dikasih tugas apapun juga bakal terima-terima aja gitu. Iya. Nah, kegiatan ini kan akan jadi gitu, akan terlaksana kalau memang ini sifatnya massa gitu, dilakukan oleh banyak orang ya, artinya nggak cuma sendirian kan. Nah, kalau dari Caca, menurut Caca, sepengalaman Caca, apakah teman-teman Caca itu punya satu cita-cita atau tujuan yang sama atau enggak gitu? Meskipun mereka mungkin berasal dari background atau latar belakang atau usia bahkan yang mungkin berbeda gitu ya, Ca. Bisa ceritakan nggak, Ca? Tujuan apa ya, Pak? Tujuan ikut tujuan dalam yang kayak kegiatan gimana itu. maksudnya? Iya. Kan biasanya tujuannya sama nih. Misalkan untuk membantu atau untuk membuat sesuatu gitu. Tapi latar belakangnya kan mungkin berbeda. Nah, kalau dari Caca, berdasarkan pengalaman Caca gimana? Apakah seperti itu juga atau enggak? Sebenarnya sih, kalau untuk tujuannya pasti kan sama kan ya Pak, pengen lebih apa ya, pengen banyak membantu gitu kan intinya kalau seorang volunteer itu. Tapi kalau untuk latar belakangnya emang beda-beda Pak. Jujur kalau misalnya dari yang kata pengalaman volunteer yang kemarin saya itu, banyakan itu kalau kalau anak seusia saya ya SMA itu cuma kalau nggak salah setahu saya cuma 2 orang Pak. 2 orang dari sekian. Jadi sisa dari 2 orang doang. Dari berapa ya? Ada kali kepanitiaan itu, kan itu kan pesertanya kan kayak rata-rata kan emang yang apa sih, yang berurusan dengan pendidikan kan, kayak guru, kayak pemimpin komunitas, kayak apa sih yang punya brand-brand yang tentang pendidikan, terus kayak pemangku kepentingan gitu deh Pak. Tapi jadi gimana ya? Jadi latar belakangnya berbeda-beda gitu ya, Cak ya? Banget, Pak. Ya, jadi intinya di kegiatan kerelawanan itu bisa jadi kita nggak melihat yang latar belakangnya sama. Justru kalau memang latar belakangnya beragam itu akan lebih bermanfaat gitu ya, Cak ya? Ya. Iya, oke. Lebih banyak belajar. Lebih banyak belajar satu sama lain gitu ya. Nah, sometimes kegiatan seperti ini kan mungkin biasanya harus banyak diekspos oleh media gitu ya, atau sosial media supaya lebih dampaknya lebih kelihatan, orang-orang juga bisa lebih concern, lebih aware, bisa ikut bantu gitu, meskipun mereka nggak bisa hadir secara fisik, tapi mungkin dia bisa bantu dari jarak jauh gitu ya, Cak ya. Nah, hal ini kadang mungkin memunculkan satu bentuk pencitraan. Nah, kira-kira Caca sendiri melihat hal ini seperti apa sih gitu? Kalau misalnya maksudnya kayak saya yang sebagai penyelenggaranya, mungkin kalau pencitraan kayak gitu tuh malah justru menguntungkan penyelenggaranya kan ya Pak, karena kan emang itu bakal memperbesar pasarnya juga kan, untuk memperbesar audiensnya juga. Terus kalau misalnya justru malah untung sih Pak sebenarnya Pak. Gimana tuh? Justru malah untung. Karena kan kalau misalnya dari satu orang itu kan bakal mengena ke banyak orang gitu kan. Jadi bakal informasi itu malah jadi tambah meluas gitu. Walaupun dia niatnya awalnya cuma pencitraan, tapi kan secara tidak langsung dia membantu untuk kayak memasarkan acara-acara itu. Walaupun emang awalnya niatnya cuma ya gue pengen ya biar dilihat aja nih keren gini gitu kan sih. Siap. Nah, kalau Caca sendiri prefernya itu lebih ke kegiatan kerelawanan yang seperti apa sih, bidang apa gitu?
Apakah pendidikan atau mungkin hal lain gitu, kesehatan atau apapun itu? Kalau Caca sendiri akan lebih prefer ke bidangnya apa? Saya sih akhir-akhir ini mulai Iya. kayak lebih tertarik ke bidang pendidikan sama sosial sih. Pendidikan dan sosial ya. Kenapa? Iya, Latar belakangnya apa? karena kalau yang kalau yang pendidikan sendiri, Ya. saya tuh dari yang pengalaman volunteer kemarin itu Ya. bener-bener nyadarin saya banget sih Pak. Apa satu hal yang bikin kamu sadar gitu akan satu hal? Satu hal Hmm. kata Mbak Najwa Shihab-nya. Ya. Jadi dia itu emang yang apa ya namanya? Apa namanya? Penggagas. Iya, penggagas semua Semua murid, murid, semua semua guru. guru. Ya, kita tuh disadarin bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab para pemangku kepentingan doang, tapi pendidikan itu tanggung jawab semuanya. Ya. Karena yang berkontribusi dalam pendidikan itu bukan cuma pemangku kepentingan, bukan cuma presiden, bukan cuma para menteri, bukan cuma guru-guru, tapi di balik itu juga kita sebagai pelajar, sebagai masyarakat, sebagai orang tua itu tuh benar-benar berdampak banget pada dalam pembelajaran di pendidikan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya itu benar-benar bikin saya sadar kalau misalnya pendidikan di Indonesia itu emang jadi tanggung jawab saya. Kalau misalnya ada sesuatu yang emang gimana ya, emang dilihat kurang baik dalam penerapannya ya, itu juga bukan kita itu nggak seharusnya menyalahkan cuma ke para pemangku kepentingan doang, tapi ya balik lagi ke kita itu bagaimana menerapkan apa yang udah ditentuin oleh para pemangku kepentingan itu sendiri gitu. Jadi itu deh. Kalau untuk sosialnya sih, lanjut. Kalau untuk sosialnya sih Pak, saya lebih kayak, karena kalau misalnya tentang sosial itu lebih menyadarkan saya gitu. Kalau misalnya banyak orang-orang di sana, banyak orang-orang di luar sana itu yang nggak seberuntung kita, jadi bikin kayak kita tambah bersyukur aja gitu loh Pak kalau misalnya ikut yang kegiatan-kegiatan sosial itu sendiri. Oke. Jadi sebenarnya Caca ini apa sih yang dicari, Ca, dari keikutsertaan kamu di kegiatan kerelawanan? Yang sebenarnya Caca cari itu apa? Pasti ada dong. Yang dicari apa ya? Sebenarnya saya cuma iseng-iseng Pak. Terus kalau yang dicari sih, pertama kayak apa ya? Aduh saya bingung. Yang dicari pengalaman, itu paling penting, pengalaman. Terus kayak saya pengen coba lebih mengembangkan diri saya sendiri, karena yang namanya relawan itu kan melakukan kebaikan ya Pak. Jadi itu di dalam relawan itu sendiri, dari kita melakukan kebaikan karena jadi kayak gimana ya, itu tuh tujuan saya, karena jadi kayak memacu saya untuk selalu berbuat baik gitu loh Pak. Jadi sebagai apa ya, pengingat saya juga gitu loh Pak, karena dari satu kebaikan itu kan bakal menjalar ke kebaikan yang lainnya kan gitu. Sebagai pengingat sih. Jadi jelas ya Ca ya, prinsipnya ya Ca. Selain kamu mengalami juga kan kamu akan melihat satu bentuk kebaikan yang mungkin itu akan jadi pengingat gitu ya untuk Caca sendiri. Siap. Oke. Nah, biasanya kegiatan kerelawanan kan identik dengan hal-hal yang sifatnya material ya. Artinya memberikan satu bentuk bantuan, misalkan ada satu kegiatan kejadian bencana gitu. Nah, apakah kerelawanan sebenarnya cenderungnya ke arah seperti ini, atau mungkin itu ya persepsi publik itu sempit, ternyata kerelawanan itu lebih dari itu gitu? Enggak sih, kerelawanan itu kalau misalnya yang kayak bentuk material kayak misalnya kayak bantuan gitu-gitu tuh, itu lebih ke kayak bentuk fisiknya gitu loh Pak. Jadi kalau kerelawanan itu sendiri itu dalam diri kita sendiri. Jadi apa yang kita bisa bantu dari diri kita sendiri, dari tenaga kita, dari misalnya kayak dari usaha kita, ya itu kerelawanan. Karena maksudnya kayak gimana ya? Jadi kayak bukan hanya kayak bantuan barang-barang, bukan hanya kayak gitu, tapi
ya kalau misalnya kita bantuin orang nih, misalnya kalau misalnya ada bencana kita bantuin bersihin rumahnya atau apa, itu juga bentuk kerelawanan gitu. Jadi nggak sesempit itu, kerelawanan itu ternyata emang sangat luas. Ya, jadi ketika kita mengikuti satu bentuk kegiatan kerelawanan, berarti kita nggak perlu worry gitu ya. Kita bisa ngelakuin apa yang jelas ya, yang bisa kita lakukan gitu ya, Caya? Atau gimana, Caya? Iya. Oke. Iya, benar Jadi sih. Karena yang ya selagi kita masih bisa bantu apapun itu ya lakuin aja. Karena nggak kebaikan itu nggak cuma spesifik apa yang orang butuhin, tapi selagi kita masih bisa bantu apapun itu ya kerjain aja. Oke. Kemudian, nah, Cak, ada nggak sih batasan, Cak? Batasan seseorang itu disebut jadi relawan, tapi seseorang itu melampaui dari seorang relawan itu sendiri. Ada nggak batasannya, Cak? Kalau dari pandangan Caca? Aduh. Ada nggak, Cak, pandangan dari Caca terkait batasan dari seseorang itu dianggap sebagai relawan atau ini lebih dari sekedar relawan ini? Ada nggak, Cak? Kalau misalnya yang saya jawab batasan yang luar biasa dia, Pak. Ya, nggak apa-apa. Misalnya itu sih, kalau menurut saya sendiri, kalau misalnya jiwa relawan itu udah bener-bener sampai ke dalam lubuk hatinya dia banget gitu loh, Pak. Udah mendarah daging lah istilahnya. Kayak misalnya, sebenarnya dia itu lagi, misalnya dia mau misalnya kayak ikut kayak jadi apa pengurus desa yang awalnya itu cuma niat-niat kayak ya udahlah pengen ngembangin desa aja gini lama kelamaan semakin ya asik kegiatan itu ya itu tuh jadi kebiasaan dia sendiri, jadi itu tuh jadi membentuk karakternya dia sendiri. Nah itu yang dinamakan kayak jiwa relawan itu benar-benar mendarah daging di dalam dirinya sendiri. Oke, siap. Nah, Cak, tadi Caca sempat menyinggung juga, Caca mungkin prefernya kegiatan kerelawanan di bidang pendidikan dan sosial ya, Cak ya? Nah, kalau untuk bidang sosial, berhubung background Caca, IPA atau IPS ya? IPA. IPA ya, background Caca IPA ya, tapi setahu saya Caca beberapa kali ikut kegiatan bisnis competition gitu ya, Cak ya? Iya. Ya, nah mungkin bisa diceritakan nggak, Cak, ada korelasinya nggak dari sikap-sikap atau mungkin sifat yang mungkin Caca biasa bawa ketika kita kerelawanan dengan kegiatan yang hal-hal yang berbau dengan bisnis, tapi mungkin Caca hubungkan bisnis itu dengan kegiatan sosial gitu, atau jadi sociopreneurship atau apa istilahnya ya. Mungkin Caca bisa ceritakan nggak ada korelasinya atau nggak? Kalau misalnya untuk bisnis plan itu sendiri kan biasanya tuh saya kan sama partner-partner saya kayak Ara Sofi itu biasanya kita kan ngangkat ide bisnisnya itu dari permasalahan di masyarakat, Pak. Jadi kalau misalnya nih ada permasalahan petani yang dia itu menjual barangnya, menjual hasil taninya itu tidak langsung kepada konsumen. Misalnya ngelewatin calo-calo gitu kan, itu kan termasuk permasalahan sosial juga kan, Pak. Karena, nah biasanya dari situ sih Pak kita korelasinya, karena kalau misalnya bisnis plan, kita nggak bisa nge-solve problemnya juga kan, nggak ada gunanya gitu juga, nggak ada gunanya juga gitu loh. Makanya kita tuh suka mengambil ide bisnis itu ya dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Oke, siap. Jadi itu ya saya sebenarnya ada ya korelasinya, tapi itu nggak secara langsung gitu ya saya. Iya. Ya, oke. Cak, nah selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial seperti ini ya, Cak, Caca ada punya hobi khusus nggak gitu yang mungkin berbau-bau seni atau apa? Mungkin bisa ceritakan? Apa ya, kayak saya suka itu sih Pak kalau misalnya lagi bosan-bosan, apalagi akhir-akhir ini kegiatan banget. Suka desain, terus suka bikin kayak mungkin kayak kria-kria gitu. Kan pernah juga Pak ikut yang kata kemarin itu yang waktu itu. Terus tertarik juga sama musik sih sebenarnya. Oke. Musiknya seperti apa nih? Instrumen atau vokal?
Sebenarnya dulu saya pernah vokal. Pernah Nah ini ya ya, gitu deh pokoknya. paduan Tapi suara. hmm, enggak vokal. Oh, solo Vokal, vokal. vokal. Iya, kayak bikin band gitu. Oh Aduh, saya gitu. malu. Tapi sekarang tuh lebih tertarik ke instrumen sih. Oke. Instrumennya apa kira-kira? Gitar, ukulele. Oke. Dua itu ya. Petik ya. Alat Iya, musik petik ya. iya betul. Oke. Siap, Cak. Kita sudahi ya, Cak, untuk segmen 1. Selanjutnya kita Oke. masuk ke segmen 2. Di segmen 2 ada beberapa pertanyaan nih, Cak, dari teman-teman di media sosial ya. Siap? Oke. Yang Siap. pertama nih, dari @Raditya Luhung. Wah, Kak apa-apa. Caca gitu, dia panggilnya Kak Caca. Kak Caca, gimana sih bisa ngimbangin waktu buat belajar dan ibadah? Ngimbangin waktu buat Kalau belajar itu dan sih, ibadah. kalau itu untuk saya sendiri sih, Hmm. kalau misalnya emang lagi belajar ya fokus belajar. Kalau misalnya lagi ibadah ya fokus ibadah. Jadi jangan nyampurin antara belajar dan ibadah. Kayak Ya, misalnya kita lagi belajar, ya, tapi kita juga sambil, misalnya kita lagi belajar tapi kita juga sambil apa ya kayak ibadah. Gak bisa gitu apa disatuin antara belajar dan ibadah. ya, Terus pokoknya manfaatin deh kalau misalnya di sekolah kan udah ada waktu-waktunya kan kita ya, di mana belajar, ya, di mana waktunya kita emang harus istirahat buat ibadah itu tuh ya. emang harus benar-benar manfaatin gitu. Oke, jadi intinya fokus ya, Cak. Ketika memang waktunya belajar, Iya, ya fokus. belajar gitu. Oke, lanjut. Iya. Pertanyaan kedua nih, dari Ed Iliam C. Il Iliam C siapa? Ismail ya? Dari Ismail nih. Iya. Eh, Pertanyaannya, apa motivasi terbesar kakak untuk mengikuti banyak kegiatan kemanusiaan? Dibilang kemanusiaan, tapi mungkin kerelawanan gitu ya. Motivasi terbesar. Ya, motivasi terbesarnya apa? Motivasi terbesarnya sih Allah. Ya. Karena dalam kegiatan relawan itu sendiri Mm-mm. secara tidak langsung kita kayak gimana ya Pak, kayak Ya, kayak berusaha untuk ya, membuat diri kita itu bermanfaat untuk ya, orang lain gitu loh. ya, Jadi kayak 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 gimana ya, motivasi terbesarnya ya Allah. ya, Karena emang yang dunia ini kan emang sementara, jadi ya. harus memanfaatkan apa yang ada di dunia ini ya untuk bekal kita di akhirat nanti. Intinya mencari keridoan ya, Iya, keberkahan ya. mencari keridhaan. Iya, siap. Oke, dia juga nanya ini, Cak. Gimana sih caranya Banyak. biar bisa diterima lewat jalur undangan nih di PTN? Kalau itu sebenarnya saya bukan tipe yang belajar-belajar banget, Pak. Ya, Saya kan yang kalau terlalu boleh kutu jujur buku ya. saya tuh iya enggak justru malah kalau misalnya teman-teman lagi belajar saya biasanya malah kadang kalau misalnya balik dari masjid kan itu saya Iya, bukan belajar malah biasanya langsung tidur aja. Jadi iya, kalau misalnya buat gimana dapetinnya sih yang pertama doa sih Pak. iya. Doa Doa. itu benar-benar kita doa itu harus kencang banget. Yang Ya, kedua ya emang belajar iya tapi ya, ya belajarnya itu ya diimbangin dengan ibadah kita karena ya, kalau misalnya kita belajar terus menerus kita fokusnya ya, cuma ya gue harus ngejar ini target gue ya, ini gini ya ya, nggak bisa lah karena kalau misalnya ya, kita nggak doa juga ya nggak bakal ya, dikabulin sama Allah gitu jadi ya. harus imbangin aja antara ibadah dan Oke, usahanya. siap. Kemarin Caca ngambilnya jurusan apa? Mais tahu Apa? gak Pak? Apa? Mais Apa tuh? Panjangannya Mais apa? kepanjangannya itu Hah? meeting incentive convention dan exhibition. Oh, berarti lebih ke manajemen ya masuknya? Iya, Ada event unsur management. manajemennya ya? Event manajemen gitu Iya. ya, Ca? Oh, oke. Fakultasnya masuknya apa? Fakultas apa? Fakultas Administrasi Bisnis. Oh iya, masuknya Administrasi administrasi. Niaga, Niaga. Administrasi niaga ya, karena kan itu satu Mm. bentuk usaha ya. Iya, Iya, jurusan usaha. gitu. Oke, berarti nanti akan berkampus di dalam UI ya? Iya. Berkampus di dalam UI. Oke, Ca, lanjut ke pertanyaan ketiga nih, pertanyaan terakhir ya. Mm. Dari Ed Adza Aurel. Eh,
Siap, Azra. ya Azra. Siapa yang menginspirasi Caca untuk terus shining, shimmering, splendid? Oh, di bahasanya. Siapa yang Apa ya? menginspirasi Caca untuk bisa terus apa ya? Mungkin semangat dan apa ya? Bercahaya gitu. Artinya terus 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 tumbuh semangatnya gitu, terus ceria gitu. Kalau itu sebenarnya saya nggak terlalu tahu sih Pak, karena emang udah kayak udah jadi diri saya aja kayak gini Yeah. gitu loh Pak. Saya Yeah. bingung juga sebenarnya gimana. Tapi saya tuh kalau misalnya emang saya lagi ada masalah, tapi saya selalu kayak menekankan dalam diri saya sendiri. Yeah. Karena kan dari efek orang itu, efek orang kayak gimana itu bener-bener berdampak sama orang lain kan. Misalnya nih, saya lagi banyak pikiran, lagi murung, lagi apa, pasti nanti bakal berdampak sama lawan bicara saya kan. Jadi saya kalau misalnya untuk selalu kayak gitu sih ya kayak supaya bisa memotivasi orang lain aja, karena gak semua orang bisa terus kayak pasti ada saatnya dia ngerasa ngedown banget kan. Nah, butuh orang yang kayak gitu. Jadi saya berusaha untuk bisa jadi yang penyemangat terus. Karena senang aja. Ya, jadi intinya be uniquely you ya. Kalau memang karakter kamu seperti itu ya seperti itu aja. Dan tetap confident ya, Ca ya. Iya. Tetap kayak Lanjut, Ca. Oke, ini segmen 2 kita sudah cukupkan ya. Selanjutnya kita masuk ke segmen ketiga. Di segmen ketiga nanti Caca akan diberikan beberapa pasang pilihan kata. Nanti Caca pilih salah satu, kemudian sampaikan alasannya. Jelas, Ca? Jelas. Siap. Yang pertama nih. Saya. Short term atau long term? Ini mungkin bisa ada hubungannya sama kegiatan kerelawanan. Caca lebih milih kerelawanan yang jangka pendek atau panjang? Jangka panjang. Jangka panjang. Why? Karena kalau misalnya jangka panjang tuh secara tidak langsung kita berbuat baik itu bakal terus-menerus. Ya. Udah gitu sih. Ya, meskipun itu masih dalam satu lembaga, satu organisasi. Ya nggak apa-apa, karena berarti kita emang udah berjuang dari awal untuk mengembangkan lembaga itu sendiri. Itu bener-bener kerasa gitu loh perjuangannya gitu. Lebih berasa malah ya, Ca ya? Iya, justru kalau yang pendek-pendek malah nggak berasa, Pak. Siap. Lanjut, Ca nih. Tadi mungkin Caca udah sempat menyinggung ini. Caca pilih kegiatan kerelawanan pendidikan atau kesehatan? Sebenarnya dua-duanya saya tertarik gimana, Pak. Jadi bingung ya ini. Tapi iya, kalau dipasangin sama kesehatan saya bingung. Tapi tetap condong ke pendidikan ya? Iya, ke pendidikan sih. Karena kalau kesehatan itu kayak harus ada basicnya gitu loh, Pak. Kalau buat kesehatan, nggak bisa sembarangan. Siap. Nah, kemudian yang ketiga nih, Ca. Ketika kamu join kegiatan kerelawanan, kamu lebih cenderung pengen dapat knowledge atau dapat skills? Skills. Bisa dielaborasi, Ca? Gimana, Ca, tuh? Karena kalau kemampuan itu perlu diasah. Kalau misalnya knowledge itu kan kalau misalnya kita baca aja kita bisa dapat knowledge kan. Tapi kalau misalnya skill itu ya emang harus kita ngelakuin gitu loh. Emang harus kita terjun ke situ baru kita dapetin gitu. Makanya butuh proses ya, Ca ya? Iya, butuh proses. Oke, lanjut, Ca. Berikutnya nih. Ketika kamu terjun ke satu kegiatan komunitas seperti itu, yang kamu kedepankan apakah kebutuhan atau keinginan? Ini kebutuhannya buat saya sendiri atau orang komunitasnya? Lain? Dua-duanya. Kebutuhan. Kebutuhan. Ya, gimana tuh, Ca, penjelasannya? Karena kalau kebutuhan saya intinya pengen kalau kebutuhan itu kan berarti kita bakal ngebantu orang yang membutuhkan kan. Maksudnya kita bakal ngebantu bikin mudah orang itu biar kayak mempermudah segalanya gitu loh, Pak. Ya, saya lebih milih kebutuhan sih daripada keinginan. Kalau keinginan itu lebih kayak spesifik ke kita sendiri gitu loh. Nggak berdampak sama orang lain gitu. Nah, Ca, 3 atau 4 tahun ke depan kan Caca mungkin akan lebih berkutat di dunia perguruan tinggi ya, Ca ya? Dan mungkin akan ada banyak waktu luang yang mungkin bisa Caca
manfaatkan nih. Kalau Caca dikasih 2 pilihan, kamu jadi volunteer atau jadi freelancer? Volunteer. Kenapa? Apa ya? Kan Karena freelancer bisa dapat duit, Ca. kalau rezeki itu udah ada yang ngatur, Pak, jadi bisa dapat dari Oke. mana aja. Iya, kalau Iya, misalnya volunteer itu emang udah jadi kepuasan batin sendiri sih. iya. Jadi udah jadi prinsip Intinya banget gitu kita sih. ya. Iya. Oke, lanjut nih, Ca. Ini mungkin Hmm, ada hubungannya nih nanti sama kuliah Caca ya, mungkin ya. Caca nanti hmm. pengen kalau memang sudah berkutat nih di dunia event management ya, Caca lebih senang kegiatan yang indoor event atau outdoor event? Seneng ya. Apa ya? Ini saya bingung nih, dua-duanya seru. Ada tantangannya masing-masing nggak masalahnya. Masing-masing. Tapi ada satu Iya, tapi kecenderungan nggak kemana? lebih pengen ke... Aduh, saya bingung bener apa kalau ini dua-duanya saya pengen gitu loh. Saya bener-bener nggak bisa saya. Salah satu deh yang terbersit. Mungkin biasanya udah ada gambaran di pikiran Caca nih. Oh, bayangannya acaranya di rumput, di lapangan. Acaranya di dalam ruangan gitu. Pasti biasanya udah ada di bayangan Caca nih. Kalau kayak gitu lebih ke outdoor sih. Outdoor ya? Kayak lebih, ya karena kalau misalnya di dalam ruangan itu kayak bener-bener ke apa ya, ke batasin gitu loh, Pak, Ya. ruangannya cuma segitu gitu loh. Kalau misalnya di Ya, outdoor ya. itu kita lebih bisa banyak berkreasi sih. Lebih banyak bisa eksplorasi gitu ya, Ca ya? Oke. Siap. Lanjut, Ca. Nih, ini tadi masih ada hubungannya sama kerelawanan ya, Ca. Caca lebih sering untuk lebih suka untuk kegiatan kerelawanan ini memberikan satu bentuk bantuan barang atau memberikan satu bentuk bantuan pengembangan kapasitas yang artinya bukan materi. Kalau saya Hmm. lebih ke pengembangan kapasitas sih, Pak. Yeah. Karena lebih ke tenaga saya sendiri. Kalau barang tuh sebenarnya kayak gimana ya? Banyak gitu loh, Pak, orang yang bisa ngasih barang. Yeah. Jadi yang susah itu nyari tenaga kerjanya gitu loh. Yeah. Itu yang susah sebenarnya. Nah, ya saya pengen lebih ke situnya sih, karena kalau misalnya cuma barang doang ya selesai kita kasih barang ya udah gitu loh, selesai gitu loh, nggak berdampak apa-apa sama kitanya. Tapi kalau misalnya kita ikut terjun, ikut kerja, itu tuh bener-bener berasa banget ke kitanya, lebih berdampak aja, lebih berkesan. Udah ada bayangan belum, Cak? Kira-kira Caca ngerasa memiliki satu bentuk kapasitas ini yang nantinya kemungkinan ini ke depannya bisa Caca kembangkan dan bisa Caca bagikan nih ke komunitas Caca nantinya gitu. Ada nggak bayangan? Satu skill apa, satu kemampuan apa yang bisa mungkin Caca akan bisa bagi gitu? Apa ya, Pak? Saya bingung apa ya? Contohnya deh, Mas, contohnya dulu. Contoh Saya nggak kebayang punya skill apa gitu, misalkan punya skill grafis gitu misalkan. Terus Caca kegiatan kerelawanan dan Caca mungkin akan lebih banyak berbagi gitu di bidang-bidang yang di balik layarnya gitu, sebagai apanya gitu. Oh, kalau itu sih saya tuh sebenarnya orangnya tuh lebih suka ke konsep sih, Pak, kayak bikin konsep acaranya, bukan bikin konsep kegiatannya gitu loh, bukan kalau misalnya untuk desain sendiri itu lebih kayak ke hobi saya sendiri aja gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak ada kerjaan ya saya bisa bantu-bantu buat ke desain itu sendiri. Jadi kalau misalnya buat di sharing sih lebih ke kayak gimana sih cara kita ngaturnya itu gimana gitu loh. Saya lebih ke situ sih. Lebih ke situ ya. Jadi Caca lebih cenderungnya malah ke konseptor ya, membangun gagasannya dulu ya gitu. Oke. Siap. Berikutnya nih, Ca. Kalau ada satu bentuk kerelawanan tapi ini modelnya project ya. Caca lebih senang kegiatannya itu di daerah rural atau daerah urban, daerah pedesaan atau daerah kota? Project desa lah, Pak. Di kota juga banyak masalah loh. Ayo. Iya sih, tapi tuh kalau bisa di desa tuh kayak lebih gimana ya?
Ya, Kalau kota kan pasti kan banyak yang ngurusin juga kan. Jadi yang ya, lihat tuh banyak gitu loh Pak. Kalau kota ya, ya, nggak cuma kita doang. ya. Tapi kalau misalnya desa tuh nggak banyak orang yang ngelihat desa gitu. Nggak banyak Heeh. orang yang ngelihat permasalahan yang ada di desa-desa. Jadi Oke, saya lebih ke desa. desa ya, siap. Berikutnya, Ya, Ca, nih. Caca lebih senang desain grafis atau seni kria? kalau misalnya itu saya lebih senang ke kria. Kria ya. Kenapa? Kenapa suka dengan yang Iya, tiga dimensi? karena kalau misalnya dia itu ada gitu loh bentuknya, Iya, ada fisiknya. Kalau ada misalnya wujudnya desain ya. grafis kan ya cuma ya ada wujudnya. Kalau misalnya kalau desain grafis itu cuma ya gambar gitu loh. Tapi kalau misalnya seni kriya itu tantangannya bener-bener besar. Kayak kita tuh harus bener-bener perhatiin detailnya, harus teliti, harus ukur-ukurannya kayak buat hitung-hitungannya juga harus pas. Jadi banyak pembelajaran yang ada di seni kriya. Jadi sekalinya udah jadi dan itu bener-bener bagus ya, emang dapet kepuasan itu bener-bener besar banget sih Pak. Jadi saya lebih ke seni Oke, kriya. siap. Lanjut ya, Ca. Ini pertanyaan terakhir nih, Ca. Ini buat seru-seruan aja, Ca. Caca lebih suka Oke, alpukat atau lebih suka jambu biji? alpukat. Alpukat, kenapa? Saya nggak suka jambu biji, nggak tahu. Kenapa? Takut takut usus buntu kah? Nggak tahu, saya nggak terlalu suka aja sih, kayak Iya. rasanya kurang suka Iya. gitu-gitu sih. Dan kayak kayak bukan seratnya sih, kayak teksturnya gitu, kayak Iya. sepet-sepetnya itu sih. Heeh. Ya nggak suka sih Berarti biji-bijinya. lebih suka yang buah yang manis ya, Cak ya? Yang memang Iya. purely manis gitu ya. Kalau jambu biji mungkin kalau orang kan kadang takutnya ini ya, apa namanya, usus buntu. Padahal usus buntu bukan karena itu, tapi karena memang kurang air ya, Cak. Iya, Minum air. benar-benar. Oke, Cak, segmen 3 kita sudahi. Terakhir mungkin, Cak, ada satu bentuk pernyataan atau prinsip hidup yang mungkin bisa Caca bagikan ke teman-teman yang nonton video ini nantinya. Silakan, Cak. Oke, halo semuanya. Kalau misalnya dari aku sendiri sih, untuk akhir-akhir ini aku tuh selalu kayak nge, nge satu prinsip aku, kalau misalnya kita udah dahulu jadikan Allah sebagai prioritas utama kita, maka Allah bakal kayak ngemudahin seluruh urusan kita lah. Jadi kalau misalnya tujuan kalian ya udah akhirat, jadi dunia itu udah kalian pegang. Yeah. Terus kalau misalnya buat teman-teman juga yang punya mimpi yang benar-benar tinggi, 3 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu yakin kalau kalian tuh bisa ngegapai mimpi kalian itu. Yang kedua adalah berdoa supaya Allah itu mempermudah dan mengabulkan apa yang kalian emang inginkan itu. Terus yang ketiga adalah berjuang semaksimal mungkin untuk mencapai mimpi-mimpi kalian. Jadi untuk teman-teman semua, selalu yakin, terus berdoa, dan semangat berjuang. Siap, Gitu 3 kata ya, yakin, ya, doa, berjuang. Siap, Cak. Terima kasih berjuang. banyak atas kesempatannya, atas sharingnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan nanti ya. Amin. Gitu. Siap, terima kasih banyak ya, Amin. Cak. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam.